sungguh Allah benar-benar maha. 53 enam. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kalian ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya kalian meminta pertolongan. Sekarang 71 6 atau 71. Dan Allah memberikan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada hambanya saya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Itu tadi ayat berapa? 71. Sekarang 72. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kalian sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Sekarang ayat 83. Ganti membaca 83. Gak keras bacanya, suaranya dikeraskan, maksudnya begitu. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, sedangkan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. 114. Maka makanlah yang halal, lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah jika kamu menyembah kepadanya. Jadi hanya ini baru di surat An-Naml itu sudah banyak keterangan tentang bahwa sesuatu tidak terjadi tiba-tiba atau dengan sendirinya. Sesuatu kejadian tidak terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada di sekitar kita, dan di dunia ini semuanya adalah ada yang menjadikannya begitu. Jadi kalau kita sadar itu, kita diberi nikmat banyak, itu insya Allah kita akan cinta kepada Allah. Begitu. Tadi di ayat yang pertama disebutkan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmatnya Allah itu tidak akan terhitung. Ini yang ada di dalam diri kita saja itu sudah tidak karu-karuan banyaknya. Dan nikmat itu biasanya kita rasakan itu nikmat itu kalau sudah hilang, kalau sudah diambil oleh Allah begitu. Contohnya asalnya sehat, kemudian kena darah tinggi, sehat jantungnya sudah diambil oleh Allah, begitu. Itu baru kita merasakan bahwa alangkah senangnya kalau sehat tidak darah tinggi. Itu belum yang diabetes. Kita ini tidak merasa bahwa di dalam tubuh kita itu ada pabrik insulin namanya. Pabrik insulin itu yang menetralkan gula menjadi karbohidrat. Kalau pankreas itu mati, kita harus disuplai insulinnya dari luar karena gula darahnya tidak bisa menjadi karbohidrat. Di insulin itu pun ada sensor. Apa sensornya? Jika seseorang yang sehat itu makan gula banyak, maka sensor di insulin itu akan memerintahkan untuk memproduksi banyak. Kalau makan gulanya sedikit, jadi sesuai dengan gula itu. Kalau tidak begitu, makan gula banyak, orangnya jadi gulanya naik. Itu baru insulin. Apa namanya? Pankreas. Belum yang ginjal yang mencuci darah. Bayangkan berapa ongkosnya cuci darah. Kita tidak merasakan itu. Jadi coba marilah kita ini selalu mengingat diri kita bahwa yang ada di tubuh kita itu adalah semuanya
nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala begitu. Ini belum lagi yang hal-hal yang sangat rumit dan tidak jangkau oleh alam pikiran kita. Suatu ketika di pondok ini ada anak-anak jumritan di malam hari sekitar jam 10 ke atas. Mereka lari tabrakan anak sama anak, yang satu dahinya ini kena gigi temannya berdarah. Terus saya bawa ke rumah sakit. Dokternya ngomong gini, Pak, ini kalau untung ini Pak malam hari. Kalau siang hari darahnya banyak ini. Loh, apa Pak bedanya siang hari dengan malam hari? Kalau malam hari itu jantung melemah. Kalau siang hari jantung mengeras gitu. Nah, sekarang siapa yang memberitahukan jantung kita bahwa ini malam dan bahwa ini siang begitu. Dan kita tidak pernah merasakan itu. Makanya kita kalau tidur malam hari itu kalau tidak pakai selimut bisa masuk angin. Kalau siang hari walaupun tidak pakai baju itu tidak apa-apa karena jantungnya sedang mengeras. Semua itu adalah Allah yang mengatur begitu. Jadi selama ini hanya hanya yang kelihatan tok yang kita rasakan sebagai nikmat. Kalau dapat rezeki kita merasa senang, tapi kalau rezekinya dikurangi kebingungan. Nah, begitu. Itu begitu. Jadi kalau kita ini bisa mencintai mengetahui nikmat-nikmat itu kita akan bisa mencintai Allah, insya Allah begitu. Kemudian cinta kepada Allah itu bagaimana caranya? Apakah kita, ya Allah aku cinta padamu terus begitu terus menerus? Di ayat ini disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Ikutilah aku itu adalah maksudnya itu kita harus mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ialah perbuatan, perkataan dan takrir Nabi Muhammad SAW. Kalau perbuatan kita sudah mafhum, insya Allah begitu. Demikian juga bahwa perkataan sabda beliau. Kalau takrir itu adalah ada sahabat yang melakukan atau mengamalkan suatu bacaan tidak pernah diajarkan Nabi, tapi Nabi mengiyakan, tidak melarang, itu namanya takrir. Salah satu contoh ketika berjamaah iktidal itu walaupun Rasulullah SAW menghadap Masjidil Haram, beliau melihat di belakang ada salah seorang sahabat yang dikerubung malaikat, mereka berebut untuk mencatat pahalanya. Setelah selesai beliau bertanya kepada si sahabat itu, apa yang kau baca kok saya melihat malaikat berebut menulis pahala bacaan. Setelah itu mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hal itu diiyakan Nabi, artinya Nabi membolehkan membacanya, itu namanya takrir. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, itu kita harus mengikuti apa yang disabdakan beliau, apa yang dilakukan beliau Nabi Muhammad SAW, dan apa yang ditakdirkan. Sedikit pun jangan sampai kita ini lepas kontrol atau tidak mengikuti beliau, begitu.
Di caranya kitab ini itu Syekh Ibnu Qasim di Makasin Utawi ini beliau berkata, hadil ayatil karimati hakimatun ala kulli man ita'ama khabatallah. Ayat yang mulia ini memberi keputusan hukum terhadap setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyati. Dan dia tidak mengikuti jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inau kadzibun fi da'wahu tilka. Maka pengakuannya itu adalah kebohongan. Kata yadba asyar al Muhammadiyah fi jam'i aqwali wa fa'alihi. Sehingga dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW di dalam perkataannya dan perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari, Annau qala Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa ruddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang di situ tidak ada perintah kami, tidak ada perintahku, maka perintah itu ditolak. Amal itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Sekarang contoh-contoh itba. Contoh itba. Mungkin ini sering saya contohkan kepada mustami'in. Suatu ketika Rasulullah SAW sujud, beliau membuang sepatunya, melepas sepatunya. Melihat itu semua sahabat melepas sepatunya. Setelah selesai sholat, sebenarnya yang harus bertanya kan sahabat, Nabi, kenapa kau melepas sepatumu? Tapi ini tidak. Sahabat sama sekali tidak ada yang bertanya. Bahkan Rasulullah SAW menanyakan, kenapa kalian melepas sepatu kalian? Jawab sahabat, kami mengetahui kau melepas sepatu kau, maka kami juga melepas sepatu kami. Gitu. Jadi itu namanya itba yang sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Gitu. Jadi dalam mengikuti sunnah ini tidak boleh bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Contoh yang lain, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang bacaan-bacaan sesudah sholat, yaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ada sahabat yang menambahkan yang Allah banyak 34 agar genap 100. Tidak boleh. Kata beliau 33. Begitu. Kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Contoh yang lain lagi, ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa mau tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika wa aljatu dhari ilaika rogbata wa rogbata ilaika la malja wa la manja minka ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Ada sahabat yang membaca wa rasulika alladzi arsalta. Jangan, tidak boleh. Harus wa nabiyyika alladzi arsalta. Ini salah satu contoh apa namanya itba Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau beliau itu menghitung, yang menghitung yang mana hitungannya? Contohnya sudah sholat baca la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali, kecuali maghrib dan subuh. Maghrib subuh 10 kali, ya kita baca seperti itu. Seperti yang 3 kali itu ya kita baca seperti itu sudah. Jadi kalau Nabi itu menghitung, ya kita menghitung. Kalau Nabi kita Muhammad SAW tidak menghitung, ya jangan dihitung. Jadi jangan menentukan sesuatu bacaan itu dengan hitungan tertentu kalau Nabi kita tidak menentukan hitungan tertentu.
Jangan membaca sesuatu ayat atau apa namanya, ayat surat-surat Al-Quran di hari tertentu dengan surat tertentu kalau Nabi kita tidak menganjurkan dengan tertentu tadi. Contoh Jumat pagi apa bacaannya? Surat Al-Kahfi. Jadi Jumat itu bacaannya Al-Kahfi. Ya baca Al-Kahfi. Itu saja sudah. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kalau naik onta, kemudian tiba di suatu tempat, dia melihat bahwa di situ onta Nabi SAW diputer atau memutar, ontanya diputar juga di situ. Padahal kita tidak tahu onta Nabi berputar itu diputar oleh beliau atau tidak, atau kemana ontanya. Tetap memutar onta itu di mana onta Nabi berputar. Jadi kalau kita melihat sahabat, itba'nya sahabat itu sangat fantastis, tanpa bertanya apa saja yang dilakukan oleh beliau dilakukan begitu. Dan kalau kita ini menyelisih Nabi itu ada risikonya berat sekali begitu. Jadi kita bisa mendapat musibah, yaitu ada di surat An-Nur itu, surat An-Nur ayat 63, fal yakdzalil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini ayat yang mengingatkan kita. Surat An-Nur itu surat nomor 24, juz 18, suratnya nomor 63. Itu. Jangan ada yang menjadikan karena Rasul Muhammad Di tengah-tengah ini nanti, sama wajah tekok falyak darilan. Maka hendaklah takutlah itu. Ya, tahu. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi menyelisih Rasul itu di dunia mendapat cobaan, yang azabun alim ini di neraka nanti gitu. Itu begitu. Jadi ada ayat yang menjelaskan juga di surat An-Nisa ayat 65, yaitu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadayta taslima. Itu surat An-Nisa surat nomor 3 ya, 4. Nomor 4 ya, ayatnya nomor 65 gitu. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak iman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai yakin dalam perkara yang mereka perselisihan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kita rela menerima keputusan-keputusan dari Allah dan Rasulnya, itu juga bagian dari kita mencintai Allah gitu. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah itu adalah panutan kita, seperti dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Banyak lagi di Al-Qur'an yang dan kalau kelamaan mencarinya tak terjemah. Dan sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah SAW sebagai panutan yang bagus bagi orang-orang yang mengendaki hidup, yang mengharapkan pahala dari Allah dan keselamatan hari akhir. Jadi apa saja yang dibawa beliau
semuanya dari Allah, tidak dari diri beliau. Jadi termasuk Al-Quran, termasuk sunnah, itu semuanya dari Allah. Ini dinyatakan di surat An-Najm ayat 53. Coba biar sampean tahu bahwa itu benar-benar dari Allah. Bunyinya ayatnya wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baca. An-Najm surat berapa tadi? Surat nomor 53, ayatnya 3 dan 4. Baca yang sudah dapatkan. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keyakinannya, padahal seharusnya telah ada di depannya. Bukan salah itu, wa may yantiqu anil hawa. An-Najm surat nomornya ayat 3 dan ayat 4. Kawanmu Muhammad tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Dan lain Al-Quran itu adalah. Jadi dari Nabi SAW itu ada 3 macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis qudsi, yang ketiga adalah hadis. Ketiga tidak sama. Janji bagi orang yang cinta kepada Allah dan mengikuti Muhammad SAW, ancaman bagi orang yang menyelisih Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan dan fitnatun au yusibahum azabun alim. Jadi mendapatkan fitnah juga di dunia dan di akhirat mendapat siksa yang pedih. Kemudian sekarang hadisnya, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mislama ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi kama sali ghaisin asaba ardon. Permisalan Allah mengutusku dengan petunjuk dan ilmu ini seperti hujan yang mengenai bumi, fakana taifatun thayyibatun. Maka adalah di situ kelompok yang bagus, qabilatil ma'a, menerima air, fambatatil kala'a wal usba al kasira. Air itu menumbuhkan rumput dan kayu yang banyak. Wakana minha azadibu, dan air itu dan ada dari tanah itu yang tanahnya agak kering, tapi amsakatil ma, bisa menahan air, fanafa Allahu biha annasa, maka Allah memberikan manfaat dengan tanah tersebut kepada manusia. Fasaribu minha wasaku wazara'u, manusia bisa minum dari airnya, bisa membanggakan gembalaannya. Wa asofa, dan juga hujan itu ke kelompok yang lain, inamaya ki'aun, tapi itu perimpuan tanah tandus, latum sikulma walatum betul kala, tidak bisa menahan air dan tidak menumbuhkan tanaman. Fadzalika mislum fakuha fi dinillah. Yang pertama itu contoh orang yang mengerti agamanya Allah, fanafa'ahu, manfaat dari apa yang Allah mengutusku dengannya. Fa'alima wa 'allama, dia belajar dan mengajarkan ilmunya. Wa misluman lam yarfa bi dzalika ra'san wa lam yaqbal huda ladzi ursiltu bi, dan yang lain tadi perumpamaan yang sama sekali tidak menerima
ajaranku dan tidak bisa menerima petunjuk dari Allah sama sekali. Jadi ini contohnya ini sebenarnya 3, tapi diterangkan di akhir tadi anak Nabi beliau hanya mencontohkan 2. Kemudian diterjemah oleh penulis, yaitu kelompok pertama tadi sudah jelas bahwa orang yang belajar dan mengambil manfaat dan mengajarkannya. Kelompok kedua itu orang yang bisa menerima walaupun tidak banyak tapi bisa memberikan contoh kepada orang lain. Kelompok yang ketiga adalah sama sekali tidak bisa menerima. Ini adalah ungkapan dari ayat bahwa Nabi itu inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim. Kami mengutus kau itu basyira, memberikan kabar gembira dan membawa peringatan begitu. Dan kamu tidak dimintai tanggung jawab terhadap penghuni neraka jahim begitu. Dan Nabi juga bersabda, "Man asani faqad asallah." Begitu. Barang siapa yang mentaati aku maka dia sama dengan mentaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakai aku maka dia mendurhakai Allah. Kemudian lagi hadis yang beliau bersabda di sini. Hadis diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Seluruh umatku, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang bangkang. Kila ditanyakan, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Pelaman. Barang siapa yang mentaati aku masuk surga, waman asoni faqad aba. Yang mendurhakai aku, tidak taat kepada Nabi, berarti dia itu adalah orang. Dan yang terakhir ini sudah setengah jam lebih ini ya, kalau ya insyaallah yakfi, kita tambah satu hadis gitu. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Daud dari Abi Najih Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Nabi menasihati kami dengan nasihat yang mendalam. Wajilat minal qulubu, yang mendengarnya itu hati. Fat minal uyun, dan mendengar itu mata mengeluarkan air saking meresapnya, saking mendalamnya, menjangkau hati, mata bisa menangis. Fakuna, kami bertanya, ya Rasulullah, kana mau'izatun muaddi'un fa'usina. Nabi nasihat ini seakan-akan nasihat yang terakhir, pamitan gitu. Kala Nabi menjawab, usikum bitaqwa, pada kalian bertakwa dan minna wa ata'na. Wa in ta'amaru alaikum abdun khabasyun, walaupun kalian akan diperintah oleh budak Habsyi. Wa anau maya isminkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya barang siapa yang di antara kalian itu berumur panjang akan melihat perbedaan yang banyak. Ini zaman sahabat ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka peganglah sunnahku dan sunnah penggantiku yang lurus dan mendapat petunjuk. Adu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dengan gigi geraham. Ini bukan berarti kitab-kitab hadis dicokoti, digigiti, tidak begitu. Tapi dipegang dengan teguh. Wa iyakum wal muhdatsatil umuri, dan jagalah dirimu dari muhdatsatil umur, itu hal-hal baru, ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan, tidak disabdakan oleh beliau dan sahabat yang Rasyidin Mahdin tadi.
Fa inna kulli bid'atin dolalatun, sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Kemudian sebagai hadis yang terakhir, tadi ini sudah saya katakan terakhir, tapi masih ada lagi yang terakhir. Yang paling akhirnya itu Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini ma intamasaktum bima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatur rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang kepada keduanya sampai kapanpun kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan Rasulnya. Jadi sebagai janji Allah tadi itu di judul ayat ini, kalau kita cinta kepada Allah kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul, jangan ditambah sedikit pun dan jangan sedikit pun. Apa adanya itu kita terima, sami'na wa ata'na. Kalau seperti itu, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Belum minta dosa, belum beristighfar, kalau kita sudah mengikuti sunnah Rasul sudah mendapat ampunan. Jadi apa sih angele mengikuti sunnah Rasul itu? Kan enteng sebenarnya begitu, tidak macam-macam begitu. Ya itulah. Jadilah kita menyederhanakan pikiran kita, menganggap bahwa yang dari Rasulullah SAW, yang paling baik adalah apa yang dicontohkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada duanya itu. Ada paham gitu? Ya. Mari kita akhiri dengan takdimul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.